menikahi wanita-wanita musyrik. Wanita musyrik itu wanita-wanita yang menyembah selain Allah. Islam mengajarkan tauhid, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala yang esa, Allah yang tunggal. Nah, musyrik ini menyembah selain Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam kehidupan Rasul, itu Rasul setiap pagi juga mengadakan majelis seperti ini. Dan pernah ada pemuda yang ayahnya pemeluk agama Yahudi. Pemuda tadi ikut mendengarkan uraian Rasul 1-2 kali. Pemuda tadi sangat tertarik dengan apa yang disampaikan Rasul, wahyu-wahyu yang dibacakan Rasul. Kemudian hari ketiga, hari keempat, pemuda tadi enggak kelihatan lagi. Lalu Rasul mencari informasi, ternyata pemuda tadi sakit. Sakitnya semakin berat. Terus Rasul menengok, mendatangi rumahnya, menengok pemuda yang sudah tidak hadir ke masjid Rasul tadi. Lalu Rasul melihat pemuda tadi dengan diberitahu oleh Allah bahwa sebentar lagi pemuda tadi akan wafat. Lalu Rasul mengatakan, wahai Ananda, ucapkanlah la ilaha illallah. Terus pemuda tadi memandang ke ayahnya yang Yahudi. Nah, diminta izin. Ayahnya lalu mengangguk. Ya, ikuti saja kata Rasul itu. Jadi ayahnya ngangguk. Terus pemuda tadi mengucapkan la ilaha illallah. Nah, Rasul tersenyum karena Rasul bisa menolong pemuda tadi nanti di hadapan Allah karena ada la ilaha illallah dalam dirinya. Jadi yang kita bawa kembali kepada Allah itu iman. Kuncinya iman. Iman lalu amal soleh, beramal berdasarkan iman tadi. Nah, jadi pemuda tadi lalu mengucapkan la ilaha illallah terus meninggal. Nah, Rasul nanti bisa di hadapan Allah menolong dia. Nah, jadi Masya Allah. Kemudian pernah juga ada orang sahabat Nabi yang barusan mengucapkan syahadat, terus ada seruan perang. Ada musuh menyerang umat Islam, lalu pemuda sahabat tadi ikut maju perang, ikut berjihad membela agama Allah dan gugur dalam peperangan tadi. Jadi sahabat ini belum pernah sholat, belum pernah amal yang lain, tapi setelah mengucapkan la ilaha illallah ikut maju perang dan meninggal, gugur di sana, langsung surga dia. Nah, inilah yang sering dikatakan Gus Baha, ucapan la ilaha illallah itu menghapus 70 tahun hidup sebelum seseorang mengucapkan la ilaha tadi. Nah, hebatnya la ilaha illallah ini. Nah, jadi iman itu nikmat Allah yang paling besar. Oleh karena itu kita semua kaum muslimin diajarkan oleh Allah melalui surat Ali Imran ayat 8. Ali Imran ayat 8 itu Allah berfirman, coba kita berpindah sebentar ke Ali Imran 8. Bapak-bapak, mari kita berpindah ke Ali Imran 8. Ali Imran 8. Nah, Prof sudah menemukan? Mic-nya ada di mana? Ya, Prof Edi Mas Salim baca keras ayat 8 Ali Imran. Tuzir qulubana ba'da idh hadaitana wa bana
Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, artinya mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami berpaling setelah Engkau berikan petunjuk pada kami. Berikanlah kepada kami rahmat dari hadirat-Mu. Sungguhnya Engkau Maha Pemberi. Sadaqallahul Azim. Ya, inilah doa yang dituntunkan supaya selalu kita baca sehabis kita sholat. Kita selalu baca Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah Engkau jadikan hati kami berpaling condong kepada selain Allah sesudah diberikan iman kepada kita. Ba'da, setelah idh hadaitana, Engkau memberikan petunjuk kepada kami dari iman, petunjuk iman kepada Allah. Wahab lana, berikanlah kepada kami min ladunka, dari sisimu ya Allah, dari hadiratmu ya Allah, rahmah, rahmat kasih sayangmu. Jadi orang itu bisa masuk surga karena rahmat Allah. Sahabat bertanya, apakah engkau juga demikian ya Rasul? Iya, aku juga demikian, karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Innaka, sungguh ya Allah, anta, ya engkau. Ini sudah innaka, kanya ini engkau, dipertegas lagi anta, ya benar-benar engkau lah ya Allah, al-wahhab, zat yang maha-maha memberi rahmat, memberi karunia. Jadi iman ini supaya tetap dalam diri kita, tidak lepas, kita selalu berdoa dengan doa Allah tadi. Maka di sini ayat kembali ke Al-Baqarah 221, janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik. Wanita musyrik itu yang menyembah selain Allah. Hatta, sehingga yu'min, mereka beriman kepada Allah. Kalau sudah beriman boleh. Jadi ini yang disarankan Pak Hambali tadi, supaya keluarga kita, gadis-gadis kita, jangan dinikahkan dengan orang-orang musyrik. Kemudian wala amatun, amatun ini wanita budak. Budak itu apa? Budak itu masyarakat Arab, itu masyarakat yang nomaden, hidup berpindah-pindah. Hidup berpindah-pindah, dan mereka itu sering berperang antar suku, berperang antar kelompok. Maka suku yang kalah derajat turun menjadi budak, suku yang menang menjadi tuan. Budak itu nilainya seperti barang, jadi bisa diperjualbelikan, ada nilainya. Kalau dia ingin menjadi orang yang merdeka, berubah status seperti suku yang menang tadi, maka harus menebus dirinya. Harganya berapa? 10 juta. Maka dia harus membayar 10 juta kepada tuannya. Nah, budak itu bukan pembantu rumah tangga. Kalau kita di sini ada pembantu rumah tangga, itu merdeka semua. Kita ini orang merdeka semua. Hamba sahaya, itu budak. Nah, itu asalnya dari suku yang berperang, yang kalah menjadi budak, yang menang menjadi tuan. Nah, Islam datang itu untuk menghapuskan perbudakan. Perbudakan tadi dihapuskan oleh Islam. Makanya di antara kafaroh, denda-denda karena perbuatan dosa, itu ada di antaranya memerdekakan budak. Nah, sekarang ini tidak ada lagi perbudakan. Dalam makna yang kalah perang tadi, kalah perang jadi budak. Tapi intinya perbudakan itu kemerdekaan orang ada di tangan orang lain, itu juga masih ada sekarang. Seperti misalnya itu perempuan-perempuan yang hidupnya dikuasai oleh germo-germo. Nah, itu kemerdekaannya itu di tangan germo itu. Kalau kita bisa membebaskan orang-orang tadi, itu amal yang sangat baik, yang sangat bagus. Nah, jadi memang
dunia perbudakan yang dari perang lalu yang kalah jadi budak tadi sekarang sudah enggak ada, tetapi keadaan seperti dalam perbudakan masih ada. Tapi di sini wala amatun, budak wanita mukminatun yang dia itu beriman. Jadi suku yang beriman kepada Allah lalu kalah perang lalu menjadi budak, maka derajatnya turun menjadi barang yang seperti bisa dijual belikan, itu barang-barang yang seperti seperti barang-barang kita bisa jual belikan. Wala amatun mu'minatun, budak perempuan yang mukmin itu khairun, lebih baik mim musyrikatin, dari wanita musyrikah tadi. Walau a'jabatkum, meskipun orang musyrik wanita tadi menakjubkan. Nah ini kata takjub ini dari bahasa Arab ya. Menakjubkan kamu sekalian, menarik hatimu, cantik, langsing, wah menarik hatimu. Kaya pula, tapi budak ini kalau kaya untuk nebus dirinya mestinya. Nah, wala tungkihul musyrikin, dan jangan kamu menikahkan. Jadi kalau tadi nakaha yang kihu menikah, kalau angkaha yungkihu ini punya objek menikahkan. Jadi kalau baka yabki menangis, kalau abaka menangisi, dohika yadhaku tertawa, tapi kalau adhaka menertawai. Ini transitif dan intransitif, itu punya objek dan tidak. Kalau bahasa Arab namanya lazim dan muta'addi. Kalau nazalal matoru turun hujan. Tapi kalau anzalallah al-matara, Allah telah menurunkan akan hujan itu. Nah ini pakai objek. Jadi ini yang kedua ini wala tungkihu, janganlah kamu menikahkan al-musyrikina, orang-orang musyrik laki-laki dengan wanita-wanitamu yang mukmin. Nah ini yang Pak Hambali kemarin, jangan sampai wanita-wanita di keluarga kita ini dinikahkan dengan laki-laki musyrik, laki-laki yang tidak menyembah Allah, jangan sampai. Karena di sini ada larangan. Kalau Quran melarang itu hukumnya haram. Al-asru fin nahri litahrimi. Asal pemahaman yang mendasar apabila ada larangan dalam Quran ataupun hadis itu menunjukkan haram. Betul-betul jangan dilakukan. Jadi wala tungkihul musyrikin, jangan kamu menikahkan orang-orang musyrik laki-laki itu dengan wanita-wanita kita yang mukmin. Hatta yu'minu, sehingga laki-laki tadi betul-betul beriman. Wala abdun, dan sungguh hamba laki-laki mukminun yang beriman. Nah ini kalau perempuan itu tadi budak perempuan amatun. Tapi kalau laki-laki budak itu abdun, hamba sahaya tadi. Hamba sahaya yang mukmin, laki-laki mukmin itu lebih baik khairun min musyrikin, dari laki-laki hamba sahaya yang musyrik. Walau a'jabakum, meskipun laki-laki musyrik tadi menakjubkanmu. Ulaika, mereka itu orang-orang musyrik itu yad'una ilan nar, mengajak ilan nar, menuju neraka. Itu tadi karena apa? Karena tidak ada la ilaha illallah dalam dirinya. Jadi la ilaha illallah itu kunci surga. Nah, jadi kisah pemuda tadi, pemuda yang sekali dua kali mengikuti majelis Rasul dan tertarik sekali dengan uraian Rasul tadi. Lalu hari berikutnya dia enggak datang, Rasul tahu ini ada pemuda yang ikut dengarkan uraian Rasul, terus dia cari informasi, Rasul tahu, ditengok ke rumahnya, ternyata pemuda tadi sakit, makin parah sakitnya, dan Rasul mengatakan, wahai Ananda, ucapkanlah la ilaha illallah. Masya Allah. Pemuda tadi lalu melihat, mengalahkan pandangan ke ayahnya yang masih Yahudi. Ayahnya ngizini, ya sudah ikut saja. Kata Rasul,
lalu dia ucapkan la ilaha illallah. Nah, Rasul akan memberikan syafaat kepada dia. Jadi ulaika, mereka itulah orang-orang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan itu, yad'una ilan nar, mereka mengajak ke neraka. Wallahu, sedangkan Allah yad'u ilal jannah, senantiasa menyeru mengajak ilal jannah, ke surga. Karena orang tadi punya la ilaha illallah wal maghfirah, dan mengajak kepada mendapatkan ampunan dari Allah. Masya Allah. Biiznih, dengan izin Allah. Wa yubayyinu, dan Allah senantiasa menjelaskan ayatihi, ayat-ayatnya, linnasi, kepada seluruh umat manusia. Nah ini pakai kata manusia karena manusia ini ada yang menerima tauhid, beriman, ada yang tidak. Yang tidak ini tetap diseru terus, diajak terus untuk beriman kepada Allah. Jadi ada namanya dakwah. Dakwah itu menyeru, mengajak. Nah ini maka yad'u, berdakwah, mengajak. Musyrik mengajak kepada neraka. Wallahu, dan Allah yad'u ilal jannah, senantiasa, ini pakai tensesnya itu present continuous, terus menerus mengajak ilal jannah, menuju surga, wal maghfirah, dan menuju ampunan Allah, biiznih, dengan izinnya Allah. Wa yubayyinu, dan Allah senantiasa terus menerus menjelaskan ayatihi, ayat-ayatnya, linasi, untuk seluruh umat manusia, la'allahum yatadzakkarun, supaya mereka mengambil pelajaran. Ini kalau mendengar ayat seperti ini kita lalu ingat Ustadz Yahya Waloni ya. Ustadz Yahya Waloni itu bapaknya masih Protestan. Masih Protestan. Nah, lalu dia bilang dengan Ustadz Yahya, ini kenapa kamu masuk Islam? Ustadz Waloni menjawab, bukan aku masuk Islam, Islam yang masuk ke dalam diriku. Masalah. Luar biasa ya. Dulu pernah hadir di sini Ustadz Waloni, waktu itu di Pusri Pak Marwan ya, pas ada di Pusri ya, diundang ke sini, Masya Allah. Jadi tidak 2 kali, Masya Allah ya, itu luar biasa sekali. Dia itu pendeta, rektor Universitas Kristen yang mempelajari Injil, tapi dia memakai logika, pikir-pikir terus, kok nggak cocok dengan logika. Terus dia pikir-pikir dan dia kaji, mempelajari terus, akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah. Ketemu dengan seorang bapak yang nyepeda menjual ikan. Tapi bapaknya tadi walaupun menjual ikan tidak ada bau amis dalam dirinya. 3 hari berturut-turut ketemu terus dengan bapak tadi. Hari ketiga terakhir bapak tadi memberikan kertas, ada tulisan ayat-ayat Quran. Jadi lalu Yahya Waloni mempelajari ayat-ayat tadi itu apa. Nah, lalu dia mendapatkan petunjuk, wah ini bukan kata-kata manusia biasa ini. Jadi sama seperti Umar bin Khattab mendengar adiknya membaca ayat-ayat Quran itu, dia tahu bahasa Arab, wah susunan seperti ini bukan kata-kata manusia biasa. Bapak-bapak, kalau kita baca ayat ini tadi saja, ayat ini kita baca tadi, iramanya saja sudah enak sekali iramanya. Irama ayat tadi, walaupun kita enggak ngerti artinya, tapi iramanya bagus sekali, enak sekali. Coba kita dengarkan aja. Wala tankihul musyrikati, janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik hatta yu'min, sehingga dia beriman. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum, janganlah sesungguhnya, ini lanya pendek ini sungguh ya, sungguh budak wanita mukmin, mukminah lebih baik daripada orang merdeka perempuan yang musyrik. Walau a'jabatkum, meskipun wanita musyrik tadi menakjubkanmu. Wala tunkihul musyrikin, janganlah kamu menikahkan orang-orang laki-laki musyrik dengan wanita mukmin hatta yu'minu, sehingga laki-laki musyrik tadi beriman dulu.
wala 'abdun mu'minun, sungguh hamba laki-laki mukmin khairum min musyrikin, lebih baik dari laki-laki musyrik. Walau a'jabakum, meskipun laki-laki musyrik tadi menakjubkanmu, indah sekali iramanya. Ulaika, mereka itulah yad'una ilan nar, orang-orang musyrik tadi selalu mengajak ke neraka. Wallahu, dan Allah yad'u ilal jannah, selalu mengajak ke surga. Wal maghfirah, dan ampunan Allah. Biiznih, dengan izinnya, dengan izin Allah. Wa yubayyinu, dan senantiasa menjelaskan sapa Allah ayatihi, ayat-ayatnya, linnas, untuk seluruh umat manusia, umum, seluruh manusia. Apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun warna kulitnya, semuanya diseru ilal iman, kepada iman. La'allahum, supaya seluruh manusia tadi yatadzakkarun, mengambil pelajaran. Masya Allah, luar biasa sekali ayat ini. Yang pesan Pak Ambari kemarin itu, jangan sampai keluarga kita, wanita-wanita keluarga kita itu jangan sampai dinikahkan dengan laki-laki musyrik karena melaksanakan ayat ini. Jadi dalam kehidupan ini, agama ini kalau masalah tauhid tidak ada kompromi. Seorang anak supaya berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi boleh tidak taat dalam satu hal, kalau diajak musyrik. Nanti ada ayat-ayatnya, termasuk di surat Luqman dan surat yang lain. Wa in jahadaka, dan jika kedua orang tua bersungguh-sungguh mengajakmu untuk menyembah selain Allah, fala tuti'huma, janganlah kamu mentaati keduanya, tapi tetap bergaulah di dalam kehidupan dunia dengan sebaik-baiknya. Tetap berbakti, tetap mengikuti perintah-perintahnya, asal bukan diajak syirik. Jadi banyak dalam keluarga-keluarga seperti ini, misalnya Ustadz Felix Sau. Oh, itu luar biasa sekali, itu prosesnya menjadi Islam itu luar biasa sekali. Dia terus setelah diskusi satu malam penuh, sejak maghrib sampai menjelang subuh itu diskusi dengan seorang ulama di Bogor. Waktu itu dia kan mahasiswa IPB. Ustadz Felix Sau itu kritis, orangnya kritis, cerdas. Semua pertanyaan Ustadz Felix Sau itu bisa dijawab oleh teman diskusinya tadi. Akhirnya dia menyatakan syahadat dan lalu mempelajari Islam sungguh-sungguh, mempelajari bahasa Arab sampai ngerti Quran. Akhirnya menjadi dai, menjadi mubaligh. Masya Allah. Kita mendengarkan Ustadz Felix Sau itu sangat logis, jadi penjelasan. Jadi akhirnya menjadi mubaligh, menjelaskan Islam kepada umat manusia. Nah, sekarang saudaranya, kakaknya juga memeluk Islam. Jadi luar biasa sekali pencariannya. Nah, ini satu ayat ini betul-betul memberikan tuntunan kepada kita. Ada kata la, itu jangan, bahwa kalau ada jangan, wah ini betul-betul enggak boleh dilakukan oleh kita semua. Mungkin ada yang ingin menyampaikan dari dan untuk kita, Prof, silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi timbul pertanyaan dari ayat ini, Ustaz. Ya, silakan. Nomor 1, apakah ahli kitab Ya, itu kaum musyrik? ya, So, ada juga di ayat-ayat lain, boleh engkau menikahi ahli kitab. ya, Nah, gitu. Yang mana yang ahli kitab? Apakah Kristiani, Protestan, kemudian Yahudi, ya, yang dia juga ahli mendapat kitab, kitab dari Allah, walaupun sudah terjadi perubahan-perubahan. ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, seberapa lama seseorang musyrik tadi masuk Islam? Kan dikatakan sini kan, sampai dia beriman. Kan. Nah, ada beberapa kejadian dan itu terjadi. Guru saya sendiri di Jakarta, profesor saya, ya, beliau itu orang Islam, keluarganya taat, kemudian sekolah ke luar negeri. Nah, ketemu sama perempuan non muslim, Ya. masih keturunan-keturunan Yahudi.
apakah ini termasuk ahli kitab, boleh dinikahi apa tidak, atau musyrik tadi. Nah, musyrik, sehingga punya anak. Jadi yang istri tetap dengan agamanya, ya. begitu juga yang si bapak ini. Ya. Nah, anak berbagi. Ya. Anak pertama masuk Islam, ya. Anak kedua ikut ibunya non Islam, ya. Ketiga masuk Islam, keempat ikut ibunya. Nah, gitu. 50-50. Nah, 50-50. Ya, ya. Terus juga ada kejadian sebaliknya. Ya. Di kalangan dokter juga itu di Palembang ini. Istrinya Islam, ya. Taat. Ya. Kemudian sama dokter kenalan, pacaran, ya. Mau masuk Islam yang laki-laki. Akhirnya waktu nikah Islam. Setelah Islam, ya. Ke masjid, ya. Ikut sholat, tidak ke gereja lagi. Oh ya, terima kasih. Tapi begitu punya anak satu, ya, balik lagi. Tidak pernah lagi ke masjid. Ya. Masya Allah. Lama-lama balik ke gereja. Lagi. Ya. Mau cerai gimana? Sudah punya anak. Ya. Nah ini kasus ya. Nah, kasus. Jadi apakah ya kalau lihat itu kan sudah punya anak paling tidak lebih dari 1 tahun itu ya, sudah hamil 9 bulan. Balik lagi dia. Jadi ini sampai di mana sehingga dia beriman. Nah, mengukur iman orang ini kan masalah hati ya. Nah, itu jadi pertanyaan. Makasih. Terima kasih, luar biasa sekali pertanyaannya. Ini dari dan untuk kita. Di antara musyrik dan ahli kitab ya. Ustadz Ibar apakah bisa ikut membantu? Ini luar biasa ini. Baiklah. Ya, silakan. Terima kasih Ustadz Burhan. Ya. Yang mengenai tentang ahlul kitab ini adalah mereka-mereka pengikut para nabi yang Yahudi, diamanahkan Nasrani. kepada mereka ahlul kitab. Jadi perbedaan antara ahlul kitab dengan kitab-kitab yang lain itu perbedaannya terletak pada alif lam ta'rif di awal kalimatnya itu. Jadi segala sesuatu yang mengawali dengan kalimat al, maka itu menunjukkan bahwasannya tertuju kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi. Jadi perbedaannya antara kitab dengan Alkitab, kalau kitab secara umum, tapi kalau Alkitab menunjukkan secara khusus seperti misalnya Quran dengan Al-Quran. Ada perbedaan di mana kalau Quran itu bacaan, jadi setiap bacaan termasuk Quran itu mengambil asal kata dari qoro'ah, Quran juga Pak. Jadi kalau Quran itu apa saja yang kita baca termasuk Quran, tapi kalau sudah mengawali dengan kalimat al, maka dia terkhusus. Jadi Al-Quran adalah Alkitab termasuk. Maka termasuk kitab-kitab sebelum Al-Quran itu diturunkan kepada para nabi. Akan tetapi sebagaimana kitab terdahulu, kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu pengikut setia kepada mereka, termasuk kelompok Alkitab, termasuk di awal-awal ketika Nabi Musa, Nabi Daud dan Nabi Isa, pengikut setianya itu adalah pengikut kelompok Alkitab. Namun berakhir pada munculnya Nabi, misalnya Nabi Daud, kitab Zabur, benar Pak? Nabi Daud itu pengikut utama atau pengikut setianya itu, maka mereka termasuk ahli kitab, dan ini dibenarkan dalam pandangan Islam. Tapi yang menjadi masalah di akhir perjalanan pengikut Nabi Daud sudah banyak melenceng, kemudian tumbuhlah atau turunlah selanjutnya kepada Rasul yang diturunkan kepada mereka kitab seperti Nabi Isa misal katakanlah, yaitu Injil, dan pengikut setia Nabi Isa, maka mereka disebut dengan ahlul kitab, yang mereka itu termasuk orang-orang yang dibenarkan. Namun perjalanan akhir dari pengikut Nabi Allah Isa alaihissalam, mereka sudah melenceng.
pada akhirnya barulah terakhir Nabi Muhammad SAW yang mereka berpegang teguh kepada kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah, maka mereka juga termasuk kepada umat Nabi SAW. Maka di situ diterangkan bahwasanya pengikut Nabi Musa itu beragama Yahudi akan terjadi kepada mereka itu aliran sebanyak 72 aliran. Kemudian pengikut Nabi Isa 71, kemudian pengikut Nabi Muhammad SAW ada 73 aliran. Dan di antara 73 aliran itu hanya satu yang mereka termasuk golong umat Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini mengenai tentang Ahlul Kitab. Jadi mereka yang berpegang teguh kepada Ahlul Kitab, tidak semua mereka orang-orang yang tidak dibenarkan atau orang musyrik. Pengikut setia Ahlul Kitab itu termasuk tergolong orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Artinya pengikut setia Nabi Musa, pengikut setia Nabi Daud, pengikut setia Nabi Isa, dan pengikut setia ajaran Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, berkenaan dengan ayat ini, kami ingin menanggapi sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Burhan, untuk kita supaya jangan sampai menikah kepada perempuan yang musyrik sampai mereka beriman. Karena memang di dalam Al-Quran pernah dijelaskan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istrimu itu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi istrimu. Ini menunjukkan keterikatan secara batiniah antara suami dan istri. Mengapa kita dilarang? Tidak menutup kemungkinan kita yang beragama Islam, tadi sudah disampaikan oleh Profesor, bisa saja mengikuti ajaran kepada siapa yang memiliki atau pasangan hidup kita, Pak. Contoh misalnya seorang muazin di zaman Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi, itu setiap azan di hadapannya itu terlintas atau melintas seorang wanita cantik yang kebetulan seorang muazin ini tertarik dengan wanita cantik ini, Pak. Akhirnya dia penasaran untuk menemui wanita cantik tersebut sehingga berkenalan, sampai pada akhirnya seorang muazin ini jatuh cinta, menyampaikan hasratnya untuk menikahi wanita itu. Akan tetapi yang jadi masalah, wanita yang dicintai seorang muazin ini beragama non-muslim. Maka bagi wanita itu, kalau seandainya seorang muazin itu menerima cinta dari wanita itu dengan syarat dia harus melepaskan dirinya sebagai seorang mukmin. Karena cinta yang terlalu tinggi, maka seorang muazin ini rela hati meninggalkan agamanya untuk mengikuti agama istrinya, Pak, yaitu beragama non-muslim. Tadi juga disampaikan tentang Usairim bin Abdul Ashal. Usairim bin Abdul Ashal ini Nabi pernah bercerita, seseorang yang keningnya belum pernah menyentuh tanah untuk sujud kepada Allah, namun dia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Yang suatu ketika Usairim ini menghadap Rasulullah, wahai Muhammad, tolong Islamkan aku. Maka setelah berikrar untuk menyebut syahadat, lalu Usairim tidak sabar lagi untuk beribadah. Aku pengen sholat, wahai Muhammad. Kata Nabi, ini belum waktu sholat. Nanti kalau seandainya sudah waktu sholat, engkau akan aku ajak untuk menyembah Allah. Tapi aku tidak sabar lagi, wahai Muhammad. Kalau kau tidak sabar lagi, kita sekarang ini sedang melakukan peperangan, maka kau terjunlah berjuang kepada mereka untuk bersama mereka menjadi seorang mujahidin. Maka Usairim dengan senang hati, setelah dia berikrar, belum sempat sholat, belum sempat ngaji dan beribadah yang lainnya, dia ikut dalam medan peperangan. Namun setelah peperangan usai, Nabi sendiri yang mencari keberadaan Usairim. Sehingga sahabat berkata, mencari siapa ya Rasulullah? Aku mencari Usairim bin Abdul Ashal. Ternyata para sahabat ada yang menemukan Usairim telah wafat di medan peperangan. Menangis Rasulullah sambil menyampaikan kepada para sahabat, seorang sahabat yang keningnya belum pernah menyentuh Ka'bah, menyentuh tanah untuk bersujud kepada Allah, dan kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, ialah Usairim bin Abdul Ashal. Artinya seseorang itu sangat berpengaruh sekali kepada pasangan hidupnya, karena boleh jadi sebagaimana juga Ustadz Burhan tadi menyampaikan,
Sesungguhnya tidak ada jaminan bagi kita untuk bisa masuk ke dalam surga atas amal perbuatannya. Sehingga sahabat bertanya, tidak juga engkau ya Rasulullah? Tidak juga aku. Kalaupun aku dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bukan karena amalanku, melainkan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Jadi ini menunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk amaliyah kita, merupakan syarat bagi kita untuk bisa masuk ke dalam surga dan mendapatkan kasih dan cinta dari Allah, sebagaimana disabdakan sabda Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad kepada umatmu, jika seandainya umatmu itu akan aku cintai, kata Allah syaratnya fattabi'uni, maka katakan kepada mereka, ikuti aku, yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum, maka niscaya kalian akan dicintai oleh Allah dan akan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Jadi ayat ini sangat penting sekali, ini menyangkut masalah akidah, apalagi bagi seorang wanita. Kalau bisa seganteng apa, sehebat apa seorang laki-laki atau calon lakinya, maka lebih baiklah dia mendapatkan seorang laki-laki yang tidak dapat pekerjaan apa-apa, pengangguran, tapi dia seorang mukmin, daripada seorang laki-laki yang hebat namun dia bukan seorang mukmin sejati. Barangkali ini mungkin terima kasih Ustaz Ibar, Masya Allah. Jadi, ada Ustaz. Ya. Ada Pak Hambali ini mau ikut serta. Oh ya. Lewat. Mohon, silakan. Silakan Pak Haji Hambali. Dengan teknologi dari jarak jauh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, Pak. Amin ya rabbal alamin. Fresh dan tetap bertambah keimanannya. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin menyampaikan, kalau tadi belum disampaikan, tentang asbabun nuzul ayat 221. Ayat asbabun nuzul. Ayat 221 ini turun sebagai respon dari pertanyaan seorang muslim yang bernama Ibnu Abi Mirsad Al-Ghawawi. Dia ini mau menikah dengan perempuan cantik yang bernama Anak. Tapi Anak ini dalam keadaan musyrik. Musyrik, ya. Dia cantik, dia musyrik. Tetapi pria muslim ini tadi kesantol. Oleh karena itu dia sebelum melaksanakan itu bertanya kepada Rasulullah langsung. Nah, pada saat itulah ayat ini turun. Pada saat inilah ayat itu turun, dan firman Allah 221 ini menegaskan, sekalipun perempuan itu cantik, menarik hatimu, tetapi dia dalam keadaan musyrik, dia tidak boleh menikah kecuali dia masuk Islam. Kalau wanitanya musyrik, kemudian muslim laki-lakinya, pertahanannya agak kuat, Pak. Karena dia bisa mengarahkan istrinya yang masih mualaf tadi untuk melaksanakan agama Islam. Kuat. Akan tetapi sangat dilarang sebenarnya perempuan yang muslim nikah dengan laki-laki yang musyrik. Sebab walaupun dia masuk Islam, pada akhirnya nanti bisa jadi dia akan kembali seperti pernyataan dari Prof. Edi Matsalib tadi. Jadi sebenarnya ahli kitab, kalau musyrik itu orang yang memang tidak ada agama, Pak. Tetapi kalau ahli kitab berarti dia penganut kitab-kitab samawi yang 3 sebelumnya. Nah, itu pun masih harus bersyarat masuk Islam dulu laki-lakinya. Nah, itu tadi yang dikhawatirkan, khawatir nanti kalau dia akan kembali ke agamanya asal, agama yang musyrik tadi. Sehingga keturunannya akan menjadi musyrik kalau tidak benar. Sebagai contoh, ada contoh dari artis kita. Artis kita yang beragama Islam, laki-lakinya, wanitanya Elki wanitanya itu LQ. Dia beragama
musyrik. Akhirnya anaknya ada yang Islam, ada yang musyrik. Jadi kacau balaulah dalam keagamaan itu. Nah, seandai kata dia kembali kepada agamanya yang awal, baik laki-laki maupun perempuan yang musyrik asalnya musyrik, dia kembali beriman dan murtad, maka ini konsekuensinya harus bercerai, Pak. Harus bercerai. Tidak boleh dilanjutkan kalau memang tidak ada lagi islah untuk dia kembali kepada muslim lagi yang taat. Jadi kalau dia tidak bisa kembali taat dan dia tetap akan musyrik dan dikhawatirkan dia akan mengambil dan menjadikan keturunan anak keturunannya menjadi musyrik, nah ini tidak boleh, harus perkawinannya diputus dan harus bercerai. Nah itulah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah di dalam surat 221 ini. Makanya kita selaku orang tua harus berhati-hati. Jangan sampai kita mudah untuk mengizinkan anak kita untuk berteman dan menikah dengan seorang yang non-muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau dia laki-laki masih dianjurkan, sebab diharapkan kalau laki-lakinya muslim, istrinya musyrik tadinya tapi dia masuk Islam, maka diharapkan keturunan dari mereka ini nanti akan menjadi muslim semuanya. Ikut bapaknya. Itu kira-kira tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Hambali. Sudah cukup jelas Prof ya. Jadi memang yang paling bagus ya bukan ajaran ayat ini tadi, kesimpulannya menikah sesama orang-orang beriman. Jadi memang ada satu keluarga yang berbeda ayah ibunya, nanti anaknya lalu ikut mana. Nah, di Canterbury ini juga ada kakak beradik perempuan yang ayahnya Islam, adiknya Nasrani. Jadi memang soal agama ini penting sekali. Bahkan yang tadi kita pelajari Ali Imran 8 itu, yang sudah beriman selalu berdoa kepada Allah supaya imannya tadi tidak lepas. Sampai akhir hayat iman terus ada dalam dirinya, karena la ilaha illallah itu kunci surga. Kunci surga. Mungkin bisa ditambahkan Ustaz Nur tentang kajian pagi ini. Mohon, atau Pak Joko, siapa dari dan untuk kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Burhan, ini dari tafsir yang saya peroleh dari Google ini, ya. Jadi berkembang, kita bisa melihat Al-Maidah ayat 5. Maidah 5 ya. Al-Maidah. Al-Maidah 5. Saya langsung saja artinya ya supaya cepat karena waktu. Ya. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik, makanan, sembelihan dan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka, dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan. Dan di antara perempuan yang beriman dan perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Nah, ini sepertinya ayat ini Al-Maidah ini agak kontradiktif. Tapi para ulama dalam penjelasan Google ini sekonyong-konyong bahwa ayat 221 ini membatalkan ayat 5 Al-Maidah. Nah, saya kira kuncinya ini aja barangkali. Cuman mohon tanggapannya. Terima kasih. Yang di sini disebut ahli kitab ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dalam hal akidah, orang-orang pengikut
Nabi Musa yaitu Yahudi dan pengikut Nabi Isa yaitu Nasrani, ketika Rasulullah Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, mereka yang berdua tadi itu untuk selamat harus mengikuti Rasul Muhammad. Jadi kalau dalam barang-barang itu ada yang expired ya, sudah expired. Nah, sudah daluarsa. Dengan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW itu baik Yahudi maupun Nasrani kalau mau selamat ikut Rasulullah Muhammad SAW. Karena sudah seperti disampaikan Ustadz Ibar tadi, mereka itu sudah melenceng. Nah, sudah jauh. Jadi ahli kitab di sini ini ahli kitab yang masih bagus apa yang sudah melenceng itu. Nah, ini. Nah, jadi ini mungkin memang kita harus mempelajari tafsirnya yang lebih mendalam. Jadi kita ini baru kulitnya dari kulit, jadi sampulnya dari sampul, baru mencoba memahami dari bagaimana kata Arab yang dipindahkan ke bahasa Indonesia saja. Tapi nanti untuk kedalaman mesti kita pelajari tafsir-tafsirnya ini seperti apa ini. Dan nanti contoh-contoh kejadian pada masa Rasul. Jadi pengikut Yahudi itu pengikut Nabi Musa dengan Tauratnya, pengikut Nabi Isa dengan Injilnya. Ketika Rasulullah Muhammad SAW diutus, kalau mereka mau selamat, semuanya harus ke Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi kalau tidak mengikuti Rasulullah itu sudah out of date. Nah, jadi ini mungkin perlu kita nanti pelajari lebih lanjut tafsir-tafsirnya bagaimana. Contoh-contoh kasusnya ada gitu yang disampaikan Prof tadi ya. Kadang-kadang memang orang itu dari non muslim menjadi Islam hanya untuk menikah. Nah, setelah menikah bahkan sudah punya anak kembali lagi. Nah, itu jadi problem. Padahal Islam itu satu dzari'ah, satu lidzara'i, menutup kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Preventif ya, preventif. Jadi ya ada tambahannya, silakan Ustaz Ibar. Ya. Baiklah, sebagai tambahan, jika seandainya kita tidak menemukan kalimat dari Nabi, la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah aku, barangkali kita termasuk ahli kitab di zaman kita sekarang ini. Dan kemudian di akhir perjalanan kita sebagai ahli kitab, karena pada akhirnya nanti akan ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka besar kemungkinan kita juga akan sesat. Maka diutus nabi setelah Nabi Muhammad. Karena kalimat itu adalah la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah nabi, berarti di penghujung umat Nabi Muhammad itu selesai kiamat, Pak. Nah, kalau seandainya tidak ada kalimat itu, berarti bakal ada nabi setelah Nabi Muhammad. Berarti kita termasuk ahli kitab yang melenceng, Pak. Begitulah perumpamaan bagaimana ketika Nabi Musa punya sahabat, dan sahabat-sahabat yang bersama Nabi Musa itu mereka tergolong ahli kitab yang lurus. Kemudian di perjalanan akhir, karena ada nabi setelah Nabi Musa, maka perjalanan akhir dari Nabi Musa itu adalah mereka-mereka yang sesat dan menyesatkan. Maka dihadirkanlah Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi, Rasul yang memperbaiki atau membenahi kitab-kitab terdahulu, Pak. Nah, ini artinya memang tidak ada kontradiksi sebenarnya, Pak Haji, antara ayat 221 dengan Al-Maidah ayat 5 ini. Hanya saja ayat Al-Maidah ayat 5 ini menerangkan tentang bagaimana ahli kitab yang mengikuti ajaran para nabi sebelum Nabi Muhammad. Namun ahli kitab yang dimaksud di ayat 221 ini termasuk mereka yang sudah melenceng, yang di akhir perjalanan hidup mereka sebenarnya seperti yang mengaku umat Nabi Isa, yang mereka katakan sebagai Yesus. Itu awal-awal perjalanan Nabi Isa ada beberapa pengikut yang itu disebut dengan ahli kitab. Namun setelah akhir mereka sudah melenceng menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, maka hadirlah Nabi Muhammad sebagai penyampai risalah terakhir untuk membenahi kitab-kitab terdahulu. Nah, berkenaan dengan ayat 221 ini, Rasulullah merespon sesungguhnya, Pak, tentang bagaimana para sahabat bertanya kepada Nabi, kalau begitu syaratnya apa agar kita tidak salah pilih. Maka kata Nabi, tunkihul mar'atu li arba, nikahilah
wanita yang kamu suka itu karena 4 sebab. 5 liha, yang pertama karena hartanya, yang kedua wali jamaliha karena kecantikannya, yang ketiga wali hisabiha karena keturunannya, wali diniha karena agamanya. Fasfar bisa din taribat siadak. Maka di antara 4 ini pilih karena agamanya, maka engkau akan selamat. Jadi kalau dihadapkan dengan 4 perkara, karena kaya, karena anak orang yang terpandang, kemudian karena ganteng atau cantik, karena agama, maka prioritasnya adalah karena agamanya. Sebab kalau orang yang beragama didasari karena itu, maka dia bisa mendapatkan kecantikan atau ketampanan, harta atau dia punya kedudukan. Tapi kalau punya harta cuma sekedar karena harta nikahnya, maka suatu saat hartanya bisa sirna, Pak. Jadi itu merespon daripada apa yang diturunkan oleh Allah ayat 221 kepada Rasulullah. Barangkali ini sebagai tambahan, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bagus, memang jadi menikah yang terakhir itu karena agamanya sesama mukmin dan orang wanita yang solihah. Itu ada kata-kata taribat yadaka, kedua tanganmu lalu bertanah, turab kan tanah. Nah itu ternyata gambaran habis makan kurma yang sangat lezat, nyuci tangannya ini kalau di Arab dimasukkan ke pasir. Artinya sangat bahagia dengan titik berat agama. Terima kasih. Mungkin pagi ini sampai di sini dulu. Ada satu, Pak. Oh ya, terima kasih Ustaz Yulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu yang perlu saya tanya, sebab akibat. Ya. Saya pernah dengar, melihat video percakapan antara Kiai Quraisy Shihab sama Najwa Shihab. Iya, Quraisy Shihab nama Najwa. Jadi kita itu kalau sudah meninggal katanya ibarat hidup dalam kaca. Dalam kaca. Ya, barzah. Apapun kelakuan kita di dunia akan dilihat oleh si almarhum yang almarhumah sudah meninggal. Ya. Nah, dengan kejadian ada pernikahan di luar perbedaan akidah ini, apakah ada akibatnya ke orang tua yang meninggal? Dosanya. Memang ketentuan dosa dan menentukan berdosa dan enggak kan memang Yang Maha Kuasa. Cuman menurut akal pikiran kita, tolong tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, ini pertanyaan yang luar biasa. Ustadz Badat itu dalam khutbahnya di Masjid Agung maupun pengajian di Pak Ruslan 40 hari itu menjelaskan bahwa saudara-saudara kita, orang-orang kita yang sudah di alam barzah itu mengetahui semua yang dilakukan oleh kita di alam kehidupan ini. Nah, jadi kalau Pak Quraisy mengatakan orang-orang yang di alam barzah itu seperti hidup dalam kaca, kalau dia menengok ke kiri melihat anak cucunya seperti apa kehidupannya di dunia, kalau melihat ke kanan melihat seperti apa nanti yang akan dia alami di surganya Allah. Nah, jadi Rasul juga mengatakan jangan kamu membuat sedih orang-orang tua kita yang sudah dalam barzah dengan kelakuanmu, karena mereka itu semuanya tahu yang kita lakukan. Ya. Ya. Jadi yang ditanyakan Pak Yulis tadi intinya apa, Pak? Perbuatan si pelaku perbuatan di dunia, kita. apa Anda menanggung dosa? Apa menanggung dosa yang di akhirat? Ya. Di alam barzah. Ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu tanggung jawab kita yang melakukan, tapi kesedihannya bisa sampai ke orang tua kita. Bahkan orang tua kita disampaikan oleh Ustaz Baza itu sampai mereka itu berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau matikan anak cucuku yang sedang melenceng ini sehingga mereka kembali taat kepadamu ya Allah, baru engkau matikan. Jadi Bapak Pak Yulis, yang kita lakukan itu tanggung jawab kita, tapi bisa menyedihkan orang tua kita yang sudah di alam barzah. Itu Ustaz Baza menyampaikan sabda-sabda Rasul sampai orang tua yang di alam barzah itu sedih sekali kalau kita berbuat maksiat, sampai mereka berdoa kepada ya Allah, berilah petunjuk kepada anak cucuku ini, jangan kau wafatkan dulu kecuali telah engkau kembalikan mereka kepada taat kepadamu ya Allah. Jadi perbuatan kita ini tanggung jawab kita, tapi bisa menyedihkan yang sudah ini yang sering dikatakan Rasul, jangan engkau bikin sedih orang tua kita yang sudah di alam barzah dengan kelakuanmu. Tidak nanggung dosa enggak. Karena ya
yang kita lakukan itu ditanggung jawabnya ke kita, tapi menyedihkan. Bisa jelas Ustaz ya? Ya, terima kasih. Ada lagi terakhir, barangkali kita sambung lagi ini, ya. belum tuntas. Jadi hari Sabtu nanti kita ada. Mudah-mudahan disambung lagi ya. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alai enggak dimakan fannahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.